Halo Bang Bro, tradisi unik perempuan Albania bersumpah jadi pria dan perawan seumur hidup. Albania merupakan negara di Eropa Selatan yang terletak di bagian barat semenanjung Balkan di Selat Otranto, pintu masuk selatan ke Laut Adriatik. Dengan ibu kotanya Tirana, Albania berbatasan dengan Montenegro di barat laut, Kosovo di timur laut, Makedonia utara di timur, Yunani di tenggara dan selatan, serta Laut Adriatik serta Ionia di barat dan barat daya. Tetangga langsung barat Albania adalah Italia, terletak sekitar 50 mil atau 80 km di seberang Laut Adriatik. Albania memiliki panjang sekitar 340 km dan lebar 150 km. Dikutip dari portal online, Albania telah lama berfungsi sebagai jembatan bagi berbagai negara dan kerajaan yang mencari penaklukan di luar negeri karena lokasinya di Laut Adriatik dan Ionia. Etnis. Orang Albania menyebut dirinya sebagai Skiptar, sering diartikan sebagai anak-anak Lang. Meskipun mungkin juga merujuk pada orang-orang yang diasosiasikan dengan bahasa Skip, yaitu Albania dan negara mereka sebagai Skiperia. Mereka umumnya menganggap dirinya sebagai keturunan Iliria kuno yang tinggal di Eropa Tengah dan bermigrasi ke selatan ke wilayah Albania di awal zaman perunggu sekitar 2000 sebelum Masehi. Orang Albania telah hidup dalam isolasi dan ketidakjelasan relatif melalui sebagian besar sejarah mereka yang sulit. Penyebab salah satunya medan tanah pegunungan mereka yang tidak rata, tetapi juga karena faktor sejarah, budaya, dan sosial yang kompleks. Albania memiliki salah satu populasi paling homogen di Eropa, dengan non-Albania terhitung kurang dari 1/10 dari total populasi. Minoritas terbesar adalah Vlachs, yaitu orang Yunani terkonsentrasi di Tenggara dan Makedonia, tinggal di sepanjang perbatasan timur. Agama. Sebagai warisan hampir 5 abad pemerintahan Ottoman, Albania merupakan negara yang didominasi Muslim. Akan tetapi, sebagai akibat dari penegakan ateisme yang kaku selama rezim komunis, saat ini kebanyakan orang Albania adalah penganut kelompok agama Islam dalam statusnya saja. Sebagian besar mempraktikkan gaya hidup sekuler. Pada 1967 Partai Komunis secara resmi menyatakan Albania sebagai negara ateis dan mulai menutup semua tempat ibadah seperti gereja, masjid, dan zawiyah, hingga menyita properti mereka dan melarang perayaan keagamaan. Selama 45 tahun kekuasaan absolutnya, partai terlibat penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang beriman. Baru pada 1990, ketika kebebasan beribadah dipulihkan, gereja dan masjid mulai dibuka kembali. Di awal abad ke-21, sekitar 7/10 penduduk Albania adalah Muslim nominal, lebih dari setengahnya adalah Muslim Sunni, dan kelompok terbesar berikutnya adalah sekte Bektashi. Mereka yang mengidentifikasi diri dengan Ortodoksi Timur sekitar 1/5 dari populasi dan terkait dengan Katolik Roma sekitar 1/10. Muslim tersebar di seluruh negeri meskipun mereka secara khusus mendominasi pusat. Umat Katolik Roma telah menetap terutama di bagian utara negara itu, terutama di kota Shkodër, sedangkan Kristen Ortodoks menonjol di distrik selatan Gjirokastër, Korçë, Berat, dan Vlorë. Bunda Teresa, seorang etnis Albania kelahiran Skopje, diketahui mengabdi sebagai misionaris Katolik Roma ke India di abad ke-20, adalah pahlawan rakyat di Albania. Albania terkenal dengan penduduknya yang super ramah. Albania adalah negara yang menakjubkan. Memang benar, tetapi salah satu hal terbaik tentang bepergian ke negeri Elang adalah kemanapun Anda pergi. Dari ibu kota ke Riviera, dari pegunungan hingga kota-kota bersejarah, Anda akan disambut oleh penduduk setempat dengan ramah. Albania, salah satu negara paling ramah yang akan Anda kunjungi dalam hidup Anda, pasti akan diterangi oleh kebaikan penduduk setempat. Jadi jika Anda bepergian ke Albania, jangan takut untuk meminta bantuan. Akan selalu ada seseorang untuk membantu Anda menemukan apa yang Anda cari. Apakah itu akomodasi, tempat makan, atau yang lainnya. Salah satu hal besar tentang Albania adalah bahwa orang-orang yang toleran terhadap agama, Kristen, Muslim, Yahudi, dan lainnya merasa aman dan ramah di sini. Di setiap kota Anda akan melihat gereja Ortodoks dan gereja Katolik beberapa meter dari masjid.
Tradisi unik perempuan Albania bersumpah jadi pria dan perawan seumur hidup. Budaya patriarki memang sudah ada sejak dulu. Tak hanya di Indonesia, daerah-daerah di luar negeri bahkan di Eropa sekalipun juga memiliki sistem patriarki yang sudah mengakar sejak berabad-abad lampau. Salah satu contohnya adalah di Albania, sebuah negara di bagian tenggara Eropa yang memiliki sistem patriarki yang sudah mengakar sejak abad ke-15. Para perempuan Albania bukan hanya tidak bisa memiliki kekayaan, tetapi juga tak bisa untuk sekadar memakai jam tangan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perempuan Albania mempunyai jalan keluar yang unik untuk bisa memenuhi hak-haknya. Meskipun itu bukanlah perkara mudah sebab mereka harus bersumpah seumur hidup untuk menjadi laki-laki. Setelah melakukan sumpah, mereka tak bisa kembali menjadi perempuan seperti saat pertama dilahirkan. Awalnya, sumpah ini dilakukan karena kondisi yang mendesak. Jadi ketika sebuah keluarga kehilangan ayah atau kepala keluarga dan tak punya keturunan laki-laki, maka anak perempuan mereka yang belum menikah bisa berperan jadi laki-laki. Proses ini dilakukan melalui pengambilan sumpah di hadapan 12 warga desa atau tetua suku. Sumpah ini tidak dapat dibatalkan seumur hidup dan tradisi ini disebut sebagai burnesha. Kewajiban perempuan Albania setelah berganti peran sebagai laki-laki. Tak hanya melakukan peran seperti seorang laki-laki, perempuan Albania yang sudah melakukan sumpah juga harus menjaga keperawanannya, sehingga mereka harus benar-benar tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Mereka juga harus memakai kata ganti laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Layaknya bermain peran, perempuan yang sudah mengambil sumpah harus berbusana seperti laki-laki, memakai nama laki-laki, diizinkan membawa senjata, merokok, minum alkohol, bekerja, bermain musik dan bernyanyi, hingga bersosialisasi dengan laki-laki. Ini merupakan sederetan hal yang tak bisa dirasakan perempuan Albania pada umumnya. Membantu perempuan menentukan pilihan dan mendapatkan hak. Jika dulu burnesha ini dilakukan karena tuntutan mendesak, saat ini budaya tersebut telah berubah. Banyak perempuan ingin melakukan hal tersebut dengan alasan tak mau menikah dengan laki-laki yang sudah dijodohkan dengan mereka. Namun di era modern sekarang ini, Antonia yang menyebutkan kalau tradisi ini sepenuhnya menjadi keputusan perempuan. Jika tadinya mereka dinilai tak bisa hidup sendiri tanpa laki-laki, saat ini mereka justru bisa memilih untuk hidup berkeluarga atau tidak sama sekali. Orang-orang Albania memiliki kebiasaan jalan kaki di malam hari. Penduduk Albania memiliki kebiasaan berjalan kaki di sore hari yang dikenal dengan nama Kshiro. Mereka melakukan ini dengan tujuan untuk meregangkan kaki dan bertemu dengan para tetangga. Biasanya orang-orang Albania akan berkumpul di tempat-tempat ramai hingga malam tiba. Bahkan di beberapa kota, jalanan akan ditutup untuk kendaraan pada jam-jam tertentu. Tarian dan musik tradisional. Albania memiliki sejumlah tarian dan musik tradisional yang unik, seperti tarian vale, tarian lingkaran, dan musik berbagai alat musik tradisional seperti gaida seruling Bulgaria, cifteli alat musik petik, dan lahuta alat musik gesek. Festival budaya. Albania memiliki beragam festival budaya yang merayakan warisan budaya dan tradisional mereka, termasuk Festival Kengamagjica atau Festival Lagu Sihir, Festival Film Tirana, dan Festival Tradisional Kukes. Salah satu tempat terbaik di Eropa ada di Albania. Albania merupakan salah satu negara Eropa yang mempunyai bentangan alam yang menakjubkan. Setiap tahun banyak wisatawan yang menghabiskan waktu berlibur ke negara ini. Mereka mengunjungi banyak tempat seperti monumen peninggalan sejarah, pantai, taman nasional, hingga museum. Salah satu yang menarik banyak pengunjung adalah Kota Berat. Kota ini terbilang unik karena tata letak bangunan yang berdempet namun rapi dengan dominasi bangunan warna putih dengan jendela yang berukuran cukup besar. Kota ini juga mempunyai julukan Kota 1000 Jendela. Hal ini pun sudah diakui oleh situs warisan dunia UNESCO. Nama kota tersebut adalah Kota Berat atau yang dikenal juga dengan Kota 1000 Jendela. Dijuluki Kota 1000 Jendela karena jumlah jendela besar yang banyak yang berasal dari rumah-rumah tua yang dihias yang menghadap ke kota. Tak hanya dipenuhi oleh gereja, kota ini juga mempunyai banyak masjid yang dipenuhi oleh lukisan dinding yang terlihat.
Orang Albania akan menggelengkan kepala saat mengatakan iya dan mengangguk untuk mengatakan tidak. Berbeda dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, orang-orang Albania akan menggelengkan kepala saat mereka mengatakan iya atau setuju terhadap sesuatu dan mengangguk saat mengatakan tidak atau saat tidak setuju terhadap sesuatu. Jadi, saat berbicara dengan orang Albania harus berhati-hati ya. Jangan sampai salah agar tidak menimbulkan kebingungan. Negara yang kaya akan flora dan fauna. Memiliki luas wilayah 28.748 km persegi, Albania tergolong negara kecil. Meskipun begitu, negara ini memiliki lebih dari 3.250 spesies tumbuhan yang artinya Albania telah menyumbang 30% flora untuk benua Eropa. Tempat terbaik di Albania untuk melihat aneka bunga berwarna-warni yang bermekaran dan berbagai macam satwa adalah di Taman Nasional Logra. Nah, itulah 7 fakta menarik tentang negara Albania. Fakta menarik mana yang baru kamu tahu? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.